Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baktia Purwanto, owner Adijaya Hidroponik yang beralamatkan di Jalan Buk Brobos, RT 2 RW 4, Desa Ngadiluwe, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, dengan IG Adijaya Hidroponik, dengan Facebook Adijaya Hidroponik, Google Map Adijaya Hidroponik. Jadi awal mulanya tertarik itu dari skala hobi. Jadi sejak tahun 2016 kita nyoba untuk belajar tanam-tanam cara hidroponik. Nah, di situ kita bandingkan dengan pertanian konvensional, itu ternyata lebih mudah dibandingkan dengan pertanian lain. Juga dibandingkan dengan usaha lain, itu saya analisa itu lebih menguntungkan di hidroponik. Sehingga mulai dari 2016 kita belajar, nambah belajar, ikut pelatihan, ikut mana, akhirnya membuat sebuah greenhouse ini. Jadi tercetus ide bahwa membuat ini 2019 kita namakan Adijaya Hidroponik, karena dari Adijaya itu sendiri saya juga punya usaha. Jadi usahanya di Jalan Raya juga Adijaya, sehingga namanya kita gabung menjadi Adijaya Hidroponik. Untuk yang ditanam di Adijaya Hidroponik itu jenis sayur-sayuran. Jadi ada bayam, ada kangkung, ada sawi, ada selada, disesuaikan dengan permintaan pasar. Sedangkan permintaan yang pasar yang paling besar itu di selada. Makanya tanaman di sini kebanyakan selada, karena target pasarnya banyak yang di selada. Dan yang jelas bahwa tanaman yang sudah dibudidayakan di sini itu sudah mendapatkan sertifikat Prima 3. Jadi ada tiga tanaman, yaitu selada, kangkung, dan sawi sudah mendapatkan sertifikat Prima 3, yaitu yang kita kembangkan. Juga ada tanaman lain juga bisa kita tanam, yang jelas disesuaikan dengan perkembangan pasar. Jadi pertanian hidroponik memang lebih menguntungkan dibanding konvensional. Yang jelas kalau ditanam di Adijaya itu kan ditanam di dalam greenhouse, itu kan bersih dan higienis. Jadi dengan adanya bersih dan higienis itu minimalisir gulma atau hama sangat bisa dikendalikan di sini. Beda dengan konvensional, cara terbuka otomatis seperti hama, gulma banyak sekali. Itu hamanya saya kira pestisidnya penggunaannya luar biasa. Tapi kalau di sini di greenhouse pestisidanya nol, nihil. Yang kedua, itu tidak perlu kita susah-susah bawa cangkul, bawa air, atau mereka tidak perlu. Jadi kita bersih, segar, enak aja, kita santai aja kita di dalam greenhouse untuk menanam secara hidroponik. Sayuran hidroponik itu segar dan sehat. Ya, itulah yang sekarang lagi tren-trennya, gencar-gencarnya di masa pandemi ini. Semua orang membutuhkan yang sayur yang sehat dan segar. Jadi untuk kebutuhan imun itu memang dibutuhkan yang sayur yang sehat. Itu salah satu keuntungan berbudidaya di hidroponik. Keunggulan lain banyak saya kira. Jadi kesulitan itu pasti ada. Setiap usaha pasti ada kesulitan dan kendala, tidak langsung instan, tidak langsung ujuk-ujuk langsung enak, itu enggak. Pasti ada kendalanya, itu pasti ada. Misalnya kalau di hidroponik itu mulai dari semaian, kadang-kadang ya tidak tumbuh. Waktu dipindah tanam kadang-kadang ya mati. Terus yang kendala yang terbesar kalau di sini itu listrik. Kalau listrik padam, wah itu yang sulit. Kita itu masih mengandalkan PLN ya. Jadi kalau listrik padam ya kita sering-sering aja untuk ngecek dan sebagainya. Tapi karena teknologi sudah berkembang dan sebagainya, memberikan solusi. Misalnya listrik padam, ya kita beli aja genset atau pakai solar cell.
itu bisa kalau listrik petang. Kalau yang lain, kendala yang lain sepertinya kita sudah mengalami, kita sudah belajar dan sebagainya, sudah bisa teratasi. Jadi saya kira sedikit-sedikit dengan pengalaman itu, kendala insya Allah sudah kita atasi semua. Jadi untuk modal itu relatif ya, tergantung budget kita itu mau dibuat seperti apa. Jadi kalau di greenhouse seperti ini itu bisa dibuat sederhana, bisa dibuat mewah juga bisa. Jadi sesuai dengan finansial atau anggaran kita yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita buat misalnya greenhouse yang sederhana pakai bambu dan sebagainya, itu saya kira lebih murah ya, dan bahan-bahannya bisa didapatkan di pedesaan. Jadi relatif untuk penggunaan anggaran finansial kita sesuaikan dengan anggaran kita, dan ukuran lahannya juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita membuat produksi 1 tahun misalnya bisa panen 10 kali ya, kita bisa buat manajemen rotasi tanamnya. Jadi tergantung, sekali lagi tergantung anggaran, terus yang kedua tergantung juga pasarnya seperti apa, kita buat seperti apa. Jadi kalau kita menanam, jadi harus uji pasar dulu. Jadi yang harus kita lempar tanaman seperti apa, nanti kita ada gambaran bahwa yang harus dibuat berapa lubang tanam, ditanami apa, terus pasar seperti apa. Nah itulah kita, sekali lagi itu tergantung anggaran dan niat kita mau berbisnis berhidroponik. Jadi untuk meyakinkan konsumen, kalau di kami ya di Adijaya Hidroponik, yang jelas sayuran hidroponik di sini itu ditanam di dalam greenhouse. Otomatis kalau ditanam di greenhouse sedikit bebas hama, bebas gulma. Itu yang meyakinkan. Jadi yang diproduksi ini otomatis sayurannya itu sehat, segar, meyakinkan. Yang kedua, untuk meyakinkan lagi konsumen bahwa kita berhidroponik bisa diterima di pasar, bahwa di sini ini sudah melakukan uji, mulai dari penataan instalasi gulingnya, dari sterilisasinya, dari nutrisinya, dari bahan bakunya, air bakunya, sampai hasil produksinya kita sudah ujikan lab dan alhamdulillah sudah lolos. Termasuk packingnya itu sudah diuji. Jadi trik memulai untuk berhidroponik secara bisnis, jadi awalnya kita memang harus belajar ya. Jadi kita tidak pernah putus untuk belajar karena ilmu di hidroponik selalu berkembang. Yang kedua juga pasar ya, jadi pasar juga harus disiapkan. Saya kira itu bisa semuanya ilmu katon yang bisa dipelajari dan tidak ikut-ikutan apa grup-grup. Ada tren usaha ini ikut ini, ada tren usaha ini ikut ini, tidak grup-grup seperti itu. Jadi harus fokus untuk menjalani hidroponik. Kalau memang di awalnya memang investnya mahal, tapi umur ekonomisnya juga lama. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk berhidroponik bagi yang ingin memulai bisnis. Kami dari Adijaya Hidroponik siap untuk membantu atau belajar bareng-bareng di sini, sharing-sharing bagaimana sih prospeknya ke depan nanti sayuran hidroponik itu dibandingkan dengan konvensional yang lain. Jadi di hidroponik itu bukan hanya sayuran aja, buah juga bisa, hortikultura juga bisa di hidroponik. Jadi skala sekarang ini saya kira pertanian yang modern yang bisa kita kembangkan secara apa ya, secara beruntun ya di hidroponik ini. Belum ada yang para ahli yang menemukan yang pertanian yang
di lain ya, selain di hidroponik. Saya kira itu pesan saya, jangan takut untuk bertani, jangan takut untuk berusaha di hidroponik, karena semakin hari lahan pertanian semakin sempit, dan juga petani-petani atau pemuda-pemuda juga mulai wegah untuk bertani. Padahal bertani itu jangan dilihat bawa cangkul, bawa arit ke sawah, panas enggak. Jadi bisa santai aja di sini. Saya kira itu pesan saya. Mulai dari sekarang, kapan lagi kalau nggak sekarang, siapa lagi kalau nggak kita. Bangkit, pertanian Indonesia maju.